Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Napa? Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta hidayah, inayah yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Ridho. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berkumpul di Masjid Ar-Ridho yaitu untuk mencari ridhonya Allah. Karena acara kita kali ini tidak lepas dari acara ibadah kepada Allah. Acara kita ialah menambah ilmu kita. Acara kita ialah memperbaiki jiwa kita. Karena bagaimanapun manusia itu setiap hari pasti melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Maka kita supaya selalu memperbaiki diri kita. Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala pada abad ke-3 sudah menyatakan liqa'un nas laisa yufidu syai'an siwal ikthar min qila wa qal. Imam ahli hadis yang hidup abad ke-3 berarti sekitar tahun 300, berarti 1100 tahun yang lalu sudah menyatakan umumnya ketemunya manusia itu hanya memperbanyak qila wa qala. Tidak ada faedah kecuali hanya memperbanyak qila wa qala, katanya dan katanya. Lek wong ngarang wong Malang mriku ngarani gedabrus. Kalau orang Kediri, rumah saya Kediri, meskipun disebut tadi Malang tapi sudah bertempat di Kediri mulai tahun 94 itu sudah menetap di Kediri. Kalau orang Kediri mengatakan getubus. Berarti yang mriki apa namanya? Getubus, ngetuprus, koyak ngetok. Jadi zaman dulu saja sudah begitu, 1100 tahun yang lalu. Apalagi zaman sekarang. Maka Imam Al-Humaydi menasihati faqlil an liqa'in nas. Maka sedikitlah ketemu dengan manusia. Jangan terlalu sering ketemu dengan manusia. Jangan selalu kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, jagongan. Illa kecuali silakan berkumpul, silakan bertemu, silakan duduk bareng. Acaranya illa li akhdhi ilmin aw islahi hal. Acaranya dua, yaitu mengambil ilmu atau memperbaiki keadaan. Mengambil ilmu atau memperbaiki keadaan. Nah, ini betul dari apa yang disampaikan Imam Al-Humaydi. Zaman dulu sudah begitu, bagaimana zaman sekarang? Apalagi pertemuan zaman sekarang itu baik di dunia, ada di dunia nyata maupun di dunia maya. Orang bisa berjam-jam chattingan dengan HP. Apalagi media sosialnya lengkap, ya kan?
grupnya lengkap, grupnya banyak. Ya, grup alumni TK ada, alumni SD ada, alumni SMP, SMA ada semua. Saudara muda, saudara tua ada semua. Konco lawas, konco anyar. Cuman konco lawas kayaknya harus diblokir. Diblokir. Zaman sekarang lebih dari itu. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Acara kita adalah mengambil ilmu dan memperbaiki keadaan. Ya siapa saja, baik yang menyampaikan atau yang mendengarkan, semua berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Apalagi dalam Quran tidak ada perintah untuk menambah sesuatu kecuali menambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada terutama DKM Masjid Ar-Ridho dan semua jamaah semuanya. Untuk saya ya pertama kali tampil di sini, hadir di Tawangmangu. Kalau dengan teman-teman insya Allah yang kedua kali. Kalau dulu masih sedikit sembunyi-sembunyi karena ada gerakan khusus. Tapi ya sekarang alhamdulillah ya, karena sudah banyak yang berani terang-terangan dan memang itu perjalanan. Alhamdulillah malam hari ini bisa silaturahim dengan para jamaah Masjid Ar-Ridho dan sedikit yaitu kita akan membahas tema ya, tambahan ilmu, tambahan pengetahuan kita agar mengokohkan ya, kebenaran yang kita tetapi. Yaitu tema kita kali ini adalah 7 fondasi keyakinan ahli bid'ah. Ya, agama itu merupakan bangunan. Sebagaimana Islam itu juga punya bangunan. Ya, bangunan agama orang yang menetapi bid'ah itu ada sendiri. Sehingga fondasi atau yang membangun di atas fondasi itu ya, sesuai dengan fondasinya. Kalau fondasinya kuat ya akan kuat, kalau fondasinya itu gerak ya akan bergerak, kalau fondasinya itu rapuh juga akan rapuh. Nah, ini akan kita pahami insyaallah nanti sampai jam 9 kurang seperempat dan seperempat jam nanti bisa kita manfaatkan untuk interaktif bagi jamaah yang mau bertanya, monggo. Langsung kita mulai. Yang pertama, fondasi keyakinan ahli bid'ah itu ialah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Istilahnya itu ittiba'ul hawa. Ahli bid'ah itu pasti SOP-nya, apa SOP? Standar operasional. Aturan wajib yang ditetapi yang tidak akan lepas dari itu ialah mereka ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Namanya mengikuti hawa nafsu itu mengedepankan hawa nafsu, mengutamakan hawa nafsu. Dalam menetapi agama yang dikedepankan adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu menjadi pembimbingnya. Kalaupun toh ada dalil yang menyalahkan, dia nggak peduli, karena memilih mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Kita lihat dalilnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Adakah engkau mengetahui wahai Nabi Muhammad pada orang yang menganggap Tuhan pada hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itu dianggap Tuhan. Artinya apa? Diikuti apa kata hawa nafsu. Wa adallahu, dan telah menyesatkan padanya siapa? Allah sudah menyesatkan ya, dengan dia mengikuti hawa nafsu berarti tidak mengindahkan jalan menuju Allah, tidak mengindahkan kebenaran ya. Menyesatkan ala ilmin, atas ilmu. Artinya orang mengikuti hawa nafsu itu bukan orang yang bodoh ya, sebenarnya dia sudah mengerti, sudah tahu, tapi ngotot ngotot dengan kesesatannya. Jadi ilmunya tidak manfaat ya. Ilmunya tidak manfaat.
Nah, ayat ini menggambarkan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan mungkin menerima kebenaran. Kalaupun kebenaran di depan mata, karena mengikuti hawa nafsu, mereka tidak akan mengikuti seperti Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Ketika mereka diperintah oleh Nabi Musa untuk mengetahui siapa pembunuh seseorang saat itu diperintah untuk menyembelih sapi yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Mereka mengetahui itu perintah. Yang memerintah Nabi bukan dari diri Nabi, itu wahyu dari Allah. Tapi karena mereka ingin mengikuti hawa nafsu, tidak mau dengan perintah itu, mereka banyak nanya yang tujuannya supaya perintah itu di cancel. Makanya nanya macam-macam. Onta yang bagaimana, warnanya apa, umurnya seberapa, onta itu istimewanya apa, itu ditanya semua. Akhirnya diceritakan dalam riwayat baru menemukan sapi itu setelah 40 tahun. Karena banyak nanya bukan banyak nanya untuk cari kejelasan, itu tidak, untuk cari faedah bukan, tapi untuk supaya itu di cancel karena sulitnya. Ini mengikuti hawa nafsu, tidak sekedar menerima apa yang diperintahkan, tapi ngeyel. Sama seperti sekarang sudah jelas riba itu haram, tapi bagaimana membuat pertanyaan yang nantinya ustadznya bingung, akhirnya menghalalkan. Dibuat sistem bisnis yang jelimet sehingga ustadznya sudah pokoknya itu nggak apa-apa itu. Ini kan pertanyaan yang menggiring pada perubahan hukum, itu mana mengikuti hawa nafsu. Kalau nanya ulama sini, wah ini keras ini, nggak mungkin dihalalkan. Akhirnya nanya cari ulama yang kira-kira mau menghalalkan. Apalagi kalau sebelum bertanya bawa hadiah. Sehingga pesannya fatwa sesuai pesanan. Nanti bisa mendapatkan fatwa sesuai pesanan. Ini mengikuti hawa nafsu. Karena sudah jelas tahu itu halal, jelas itu tahu haram, tapi bagaimana dia bisa menghalalkan dengan segala cara. Ini bentuk dari hawa nafsu. Begitu juga dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu selalu mengedepankan hawa nafsu. Selalu bagaimana hawa nafsunya itu betul-betul diikuti. Padahal hawa nafsu itu kalau dalilnya innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu memerintah seseorang untuk berbuat kejelekan. Kalau diikuti otomatis akan sesat. Seperti kalau dulu ada ahli bid'ah yang memudahkan untuk mengkafirkan orang. Istilahnya takfiri. Yang disebut khawarij. Yang muncul pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang saat itu yang keluar dari kekhalifahan untuk mengikuti keyakinan khawarij mengkafirkan ini 6.000 orang. 6.000 orang. Dan bahkan mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Padahal jelas bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib itu oleh Allah, oleh Rasul sudah dijamin surga. Nabi menyatakan wa aliyun fil jannah. Tapi oleh khawarij dikafirkan. Alasannya apa? Alasannya yang pertama tidak mempraktekkan hukumnya Allah. Apa itu? Tidak menjadikan tawanan Ibu Aisyah. Karena Ibu Aisyah sudah memerangi khalifah, setelah kalah kok dipulangkan ke Mekah. Kok nggak jadi tawanan? Padahal siapapun yang memerangi orang Islam itu harus jadi tawanan kalau kalah. Nah ini berarti tidak menerapkan hukumnya Allah, berarti tauhid itu. Jadi sedikit-sedikit tauhid, sedikit kafir. Yang kedua termasuk kenapa sahabat Ali menerima gencatan senjata islah dengan pemberontak, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan menurut mereka pada saat perang
Siffin. Kalau tadi perang Jamal, yang menurut ceritanya perang Jamal dengan Ibu Aisyah, orang iman itu yang gugur 8.000. Yang perang Siffin 12.000. Nah, itu zaman fitnah zaman dulu. Makanya orang Islam itu kalau mudah digosok, ya, mudah diprovokasi, ya, itu bisa saling membantai. Nah, bisa saling membantai. Ya. Karena Ali tidak mau, ya, menghabisi, ya, kubu Muawiyah, bahkan menerima gencatan senjata, berarti ini bekerja sama dengan orang kafir. Karena orang yang sudah melakukan dosa besar menurut orang Khawarij itu kafir. Ya, orang melakukan dosa besar, termasuk 7 dosa besar itu kafir semua. Ya, termasuk orang mencuri, orang mabuk itu kafir semua bagi orang Khawarij. Sehingga mereka merintah 4 orang, ya, untuk membunuh, ya, kubu Ali dan kubu Muawiyah. Ya, yang dari kubu Ali, ya, Ali dan juru rundingnya namanya Abu Musa al-Ash'ari. Nah, dari Muawiyah juru rundingnya namanya Amr bin As. Itu ditarget dibunuh semua. Tapi yang sukses terbunuh hanya sahabat Ali. Ya, sahabat Ali dibunuh menjelang sholat subuh. Yang membunuh namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia membunuh, diriwayatkan, ya, untuk mas kawin istrinya. Ya, jadi dia menikahi seorang perempuan Khawarij. Ya, mas kawinnya itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi istilahnya apa? Nanti kita ketemu di sorga. Jadi orang yang punya keyakinan ekstrim itu, ya, di situ sangat yakin bahwa apa yang ditetapi itu benar. Ya, inilah hawa nafsu. Ya. Mereka berani mengkafirkan sahabat, berani mentarget membunuh sahabat karena mengikuti hawa nafsu. Mereka tahu dalil keutamaan Ali. Pada saat perang Khaybar, Rasulullah, ya, pada saat malamnya Rasulullah menyatakan bendera ini akan saya berikan besok pagi pada orang laki-laki, ya, yang Allah cinta dia dan dia cinta Allah. Allah Rasul mencintainya dan dia mencintai Allah Rasul. Dan Allah akan memenangkan di tangannya. Nah, itu kan keutamaan besar. Ternyata yang ditunjuk besoknya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka tahu itu, tapi itu ditutup. Ya, mereka nggak mau tahu. Mereka tetap mengedepankan hawa nafsu. Nah, itu sudah satu contoh dari keyakinan ahli bid'ah. Ya. Ahli bid'ah yang lain juga begitu. Sudah tahu dalil Quran hadis atau aturan-aturan dalam Quran hadis tidak ada, tapi untuk bagaimana dia, ya, istilahnya menurut dia lebih bernilai ritual, lebih bernilai lebih mantap. Nah, itu dibuat aturan-aturan yang di luar Quran dan hadis, ya, sehingga terjadi banyak bid'ah. Bahkan tidak hanya ke bid'ah, tapi menuju syirik. Ya, seperti setelah, ya, pertaniannya berhasil, ada yang namanya, ya, sedekah bumi. Ya, itu bahaya itu. Ya, itu persembahan kepada penunggu, ya, penunggu danau, penunggu gunung, penunggu kawah, penunggu sungai, penunggu sumberan, penunggu pohon. Bahkan saya bertanya, ya, ada yang istilahnya ngotot bahwa itu sudah tradisi. Ya, karena itu ibaratnya, ya, menghadapi orang gila. Ya, orang gila itu kalau nggak dituruti kemauan yang ngamuk. Nah, kita itu menghadapi jin, penguasa, ya, penguasa tanah, penguasa pohon, penguasa sungai, penguasa kawah. Nah, ini kalau tidak disedekahi, tidak diberi keinginannya, nah, ini akan ngamuk. Nah, ini bahaya. Bahaya kenapa? Yang pertama, ada ketakutan pada selain Allah. Nah, yang bisa memberi hasil panen dan tidak itu kan hanya Allah. Lah kok dia takut kepada selain Allah? Itu syirik. Ya, itu namanya asyirku fil khauf. Nah, syirik dalam rasa takut. Yang kedua itu ada nilai ta'zim, ya, karena dengan dia sedekah kepada bumi, ya, sedekah kepada penghuni kawasan itu berarti meyakini bahwa penunggu itu mampu mendatangkan kemanfaatan. Ya, berarti ta'zim. Nah, orang ta'zim pada selain Allah itu juga syirik, ya, karena ta'zim itu adalah ibadah. Nah, ta'zim itu adalah ibadah. Yang kedua mempersembahkan, ya, korban.
Karena biasanya sedekah bumi tidak hanya hasil bumi, ada kepala ayam, kepala sapi, kepala kerbau. Itu pun kadang-kadang milik kerbonya yang istimewa. Ada istilah namanya kebo bule. Nah, kalau ayam itu ayam cemani, nah, itu harganya sudah nggak masuk akal itu. Ya. Karena mengikuti tradisi, mengikuti kebiasaan, ya, padahal sudah tahu dalilnya itu nggak boleh. Ya. Nah, inilah ahli bid'ah. Karena memang yang dikedepankan itu adalah hawa nafsu. Apalagi tradisi-tradisi seperti itu biasanya ya adalah acara-acara yang memang ramai, ya, hiburan dan sebagainya. Nah, ini bentuk dari pondasi agamanya ahli bid'ah itulah mengikuti hawa nafsu. Ya, semua yang ditetapkan, semua yang dibentuk itu berdasarkan angan-angannya sendiri. Seperti orang Quraisy. Ya, kalau kita lihat orang Quraisy itu orang yang punya tradisi berdagang. Jadi jiwa bisnisnya itu kuat. Ya, makanya Allah menyatakan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i wasoif, musim hujan ke Yaman, musim kering ke Syam. Ya, jadi jiwa bisnisnya kuat sehingga agama pun dibisniskan. Nah, ini mengikuti hawa nafsu ini. Contohnya apa? Contohnya mereka punya aturan, siapa saja yang umroh atau haji di Mekah, tawaf di Mekah itu harus memakai pakaian yang belum pernah dipakai maksiat. Nah, itu kan nggak ada aturan itu sebenarnya. Nah, tapi itu jiwa bisnis yang memunculkan. Kenapa? Kalau nggak punya pakaian, ya umumnya orang pasti mengerjakan maksiat atau pernah mengerjakan maksiat dengan pakaiannya. Nah, supaya mereka beli pakaian di Mekah, nah, mereka buat aturan itu. Siapa saja yang tawaf harus memakai pakaian yang suci. Kalau nggak punya, silahkan beli. Otomatis harganya bukan harga normal. Harganya bisa berlipat ganda karena pasti harus beli. Kalau nggak bisa beli, nggak ada yang bisa minjami, harus tawaf dengan telanjang. Kan malu. Sehingga orang-orang fakir yang nggak bisa membeli pakaian karena pakaian dimiliki pernah dipakai maksiat semua, mereka tawafnya di malam hari. Ini kenapa terjadi aturan-aturan yang ajaib seperti itu? Aturan-aturan aneh karena mengikuti hawa nafsu. Sehingga pada saat orang Quraisy mau merenovasi Ka'bah, itu Hijr Ismail nggak bisa dibangun. Karena dulu Hijr Ismail sebenarnya bangunan Ka'bah itu. Orang Quraisy nggak bisa bangun karena biaya nggak ada. Apa nggak punya uang? Punya. Tapi umumnya dari yang haram. Dan mereka punya aturan yang bangun Ka'bah bahannya itu harus dari rezeki yang halal. Nah, kalau hasil menipu seperti tadi, nggak boleh. Nah, itu namanya mengikuti hawa nafsu. Makanya orang mengikuti hawa nafsu itu otomatis akan banyak melakukan keanehan-keanehan, ya, maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran. Nah, sehingga kadang-kadang ya itu tadi ibadahnya pasti akan keluar dari aturan Quran dan hadis. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang kedua, pondasi atau keyakinan ahli bid'ah ialah menyelisihi manhaj salafus salih, menyelisihi manhaj salafus salih. Yang dimaksud menyelisih manhaj salafus salih itu maksudnya tidak mengindahkan ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh salaf. Siapa salafus salih? Salafus salih itu 3 generasi terutama, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi Islam. Nah, 3 ini yang disebut salaf. Setelah itu namanya khalaf. Nah, tapi siapapun yang sampai hari kiamat mengikuti manhaj, mengikuti konsep dalam ibadah, mengikuti 3 generasi, itu juga disebut salaf. Ya, juga disebut salaf. Lah ahli bid'ah itu tidak mau mengindahkan apa yang dilakukan salaf. Mereka berkreasi sendiri.
mereka merasa apa yang diamalkan itu harus sesuai dengan keadaan yang saat itu. Tidak harus mengikuti kaum zaman dulu, karena kaum zaman dulu itu ya relevan dengan zamannya saja. Setelah berkembang ya Islam itu ya, harus menyesuaikan keadaan. Ini menurut pikirannya orang yang ahli bid'ah. Nah, kita lihat dalilnya. Kenapa ahli bid'ah itu selalu menyelisih salaf? Ya, di sini Allah mengancam, wa may yusakikir rasula, siapa yang menentang Rasul? Siapa yang menentang Rasul? Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalurnya orang iman. Selalu mengikuti selain jalurnya orang iman, artinya nggak mau mengikuti manhaj cara ibadahnya orang iman. Nuwallihi ma tawalla, maka kami memberikan ke dia, menyerahkan dia apa yang dia atur, yang dia miliki. Artinya kami memalingkan, ya membiarkan, tidak ngurusi. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan dia ke neraka jahanam. Wa sa'at masiro, neraka jahanam itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Yang kedua ini ya dalilnya jelas, tadi bisa digarisbawahi. Yang dimaksud menyelisih salafus saleh itu ialah wayat tapi ghairu sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalurnya orang iman. Sehingga ahli bid'ah itu mempunyai kreasi sendiri. Ya, mereka menyatakan Quran itu perlu direvisi. Ya, Quran hadis itu perlu ditinjau kembali. Ya, karena mereka merasa itu sudah 1400 tahun yang lalu. Nah, tidak relevan kalau diterapkan di zaman modern. Ya, karena sudah banyak perubahan. Ya, sudah banyak perubahan. Ahli bid'ah dari apa saja, apa itu dari sisi akidah, dari amalan, atau bahkan muamalah. Ya, mereka berkreasi. Ya, contohnya masalah kekharuman saja. Orang yang tidak mengikuti manhaj salaf, kekharuman itu ditinjau ulang. Apakah zaman sekarang masih haram, apa bisa dihalalkan? Nah, sehingga minum arak itu ditinjau ulang. Ya, kalau dulu arak diharamkan di Madinah. Madinah itu hawanya panas. Ya, kalau minum arak, hawa yang panas, badannya panas, itu merusak badan. Ya, itu nggak pas. Ya, tapi kalau di Tawangmangu, hawanya dingin. Nah, kalau minum, wah ini cocok. Karena bisa menghangatkan badan. Nah, sehingga hukum bisa berubah karena keadaan dan tempat yang berbeda. Nah, ini namanya ya, tidak mengikuti manhaj salafus saleh, berani menghalalkan yang haram ya, untuk mengikuti ya tadi mengikuti hawa nafsunya yang pertama. Yang kedua, tidak mengindahkan meskipun Quran hadis mengatakan itu haram ya, punya alasan bagaimana bisa halal. Babi kalau dulu haram karena makanannya itu kotoran ya, makan makanan yang basi. Lah kalau sekarang babi itu diternak dengan ternak yang canggih, bersih, makanannya juga dijamin, suhu ruangan juga diatur, sehingga menghasilkan daging yang istimewa. Maka kalau dulu haram, sekarang halal. Lebih lagi ada yang mengatakan zina itu haram kalau ada pemaksaan, tapi kalau ridho dengan ridho, Sayyidul ahkam ar-ridho katanya. Puncaknya hukum itu kalau ridho, berarti boleh. Nah ini bentuk dari bagaimana orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang ya tidak mengikuti salafus saleh itu akan banyak ya, menerapkan hal-hal yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya, tentang akidah juga begitu, seperti Khawarij tadi. Dosa besar itu memang dosa besar, Allah murka. Tapi selama dia tidak menghalalkan dosa itu, ya, tapi dia melakukan dengan hawa nafsunya, nggak kuat dengan hawa nafsunya,
itu tetap dihukumi orang Islam, tapi maksiat nanti akan disiksa dulu di hari kiamat. Nah, selama tidak syirik. Makanya Rasulullah menjamin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pokoknya dia nggak syirik. Nah, kecuali kalau menghalalkan. Ya, orang yang menghalalkan zina umpama, meskipun nggak zina itu kafir. Karena menghalalkan yang haram, apalagi menghalalkan dan melakukan. Nah, ini bentuk dari orang yang tidak mengikuti manhaj salaf pasti akan punya keyakinan yang aneh-aneh. Quran itu bukan kalamullah. Quran itu hanya makhluk, sehingga ya bisa dibuat alternatif saja. Nggak harus dipegang, nggak harus menjadi pedoman. Itu jadi alternatif. Kalau dipakai ya nggak apa-apa, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Itu kan makhluk, sama seperti yang lain. Sama seperti umpama obat itu ya banyak pilihan. Nah, ini karena apa? Karena akidah yang keliru. Akidah yang keliru. Nah, kalau fikih dalam bid'ah ibadah banyak ya aturan-aturan yang dalam Quran hadis tidak ada. Ya. Dalam aturan Quran hadis tidak ada petunjuk. Nah, kemudian membuat aturan-aturan tersendiri. Ya, ini juga bentuk dari bid'ah yang nantinya ya tidak sesuai dengan manhaj salafus shalih. Seperti dalam mengkultus individukan seseorang. Ya, meyakini bahwa pimpinan yayasannya, pimpinan lembaganya, pemimpin torekotnya itu yang menjamin surga. Taat swarga enggak taat neraka. Wah, ini karena ya tidak mengindahkan salafus saleh, apalagi perasaannya ilmu yang murni itu zaman Nabi dan hanya gurunya saja. Jadi sahabat tabi'in itu sudah nggak dikenal sudah nggak dikenal. Yang dikenal hanya dari pimpinannya saja. Jadi gurunya saja. Merasa bahwa kebenaran yang mutlak yaitu dari gurunya saja. Ini nggak boleh. Itu berarti tidak mengindahkan salafus salih. Sejarah mereka nggak tahu, kemudian tidak pernah mempelajari kehidupan para salafus saleh. Ketika disebut nama-nama mereka juga nggak kenal. Itu siapa itu? Pokoknya harus qala Rasulullah, harus qala Allah Ta'ala. Padahal yang menjelaskan qala Rasulullah, menjelaskan qala Ta'ala itu adalah para salafus saleh. Ya, kita dari mana keterangan kalau nggak dari sahabat? Semua kitab tafsir itu dipenuhi dengan ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ucapan Abdullah bin Abbas, ucapan muridnya Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid. Ya. Semuanya sahabat, tabi'in juga begitu, ahli ilmu juga begitu. Ya, bahkan penulis-penulis tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir yang tadi disebut, ya, kita belajar di sana aja 7 tahun, ya, baru khatam. Mau disampaikan nggak boleh. Padahal sudah diumumkan, tapi ternyata nggak jadi. Sudah beli ya? Oh, sudah. Nah, ini bentuk dari bahwa semua itu ada. Makanya ya, Nabi menyatakan khairul qarni ashabi. Sebaik-baiknya generasiku adalah sahabatku. Sahabatku, maka supaya kita kenal sahabat itu siapa, tapi ini itu siapa. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Yang mengikuti sahabat itu tabi'in, dan setelah itu adalah tabi'in. Ini supaya dikenal. Tidak hanya kepada pimpinannya saja, pada ketuanya saja, pada mursyidnya saja, atau pada imamnya saja. Ada dalil jelas bahwa yang menentukan surga dan neraka itu adalah keimanannya, ketauhidannya. Ya. Tapi karena tidak mengikuti manhaj salaf, ya, diajak ngaji tauhid, nggak usah tauhidan. Nggak usah ngaji tauhid. Orang Islam kok nggak mau memahami tauhid, terus Islamnya kemana? Nah, ya, padahal ya, tauhid itu adalah inti sari dari pemahaman yang ada dalam Quran dan hadis. Ya, kita tidak harus mengharuskan
kitab khusus tauhid itu tidak, tapi pemahamannya. Ya. Meskipun Quran khatam, hadis khatam, tapi nggak ngerti tauhid itu apa, cara mengesahkan Allah bagaimana, terhindar dari syirik itu bagaimana, ya pasti akan terjerumus pada kesyirikan. Minimal kesyirikan mentaati ketuanya tadi. Nah, itu namanya asyirku fit ta'ah. Ya. Sebagaimana Nabi pernah menyatakan kepada Hatim, ya, salah satu sahabat dari Nasrani atau Yahudi itu, ya, bahwa kalian telah menganggap ya, pendeta kalian ya, sebagai Tuhan. Ya. Nah, terus protes, kami nggak menyembah mereka, kami nggak sujud mereka. Tapi Nabi menjelaskan kalian menghalalkan yang haram berdasarkan ucapan mereka. Kalian mengharamkan yang halal berdasarkan ucapan mereka. Itulah penyembahan kalian. Nah, itu namanya asyirku fit ta'ah. Berani ya, menolak dalil Quran dan hadis gara-gara mengikuti pimpinannya, mengedepankan pimpinannya. Nah, ini betul-betul dari pondasi ya, ahli bid'ah. Jadi tidak mau mengindahkan pendahulunya. Ya. Yang ditetapi itu bagaimana apa yang menjadi kreasinya, ya, yang menjadi apa namanya itu ya, kepentingannya di situ. Ya. Jadi memang faktor yang membuat orang itu tidak mau mengindahkan manhaj salafus soleh, nggak mau melihat, nggak mau mempelajari sehingga nggak bisa menetapi, itu faktor terbesar ialah ta'assub, ya, asobiyah. Ya, kalau ke golongan itu namanya hizbiyah, kalau ke perorangan itu namanya kultus individu. Ya, kultus individu al-itra, ya, terlalu mengagungkan, sehingga kadang-kadang ya, punya keyakinan kalau menentang Allah Rasul itu masih ada toleransi karena Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau menentang imamnya, menentang ketuanya, ini sudah nggak ada surga lagi. Nanti tidak akan disaksikan di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu masuk surga dan tidaknya sesuai dengan ketua yayasan. Nah, ini kalau bermasalah dengan ketua yayasan ya nggak bisa masuk surga ini. Karena meskipun tauhidnya kuat, nggak syirik, karena nggak cocok dengan ketua yayasan, nggak akan disaksikan. Nggak akan disaksikan. Nah, yang enak yang dekat dengan ketua yayasan, follow pleke, sering ngopi dengan ketua yayasan, wah itu aman, nggak sholat pun aman itu, karena jalur surganya sudah aman. Nah, tiket surga sudah di tangan. Kaplingan sudah jelas, karena punya orang dalam. Nah, ini bahaya ini. Sehingga dari sinilah muncul keyakinan yang aneh-aneh, ritual yang aneh-aneh, yang semuanya tidak cocok dengan Quran dan hadis. Sekarang yang ketiga, yang ketiga ialah pondasi dari keyakinan itu adalah menentang dalil Quran dan hadis. Menentang dalil Quran dan hadis. Artinya menentang ini adalah al-juhud, bantah, dan akhirnya di situ mendustakan, tidak mau mengakui. Dalilnya bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmi. Bahkan mereka mendustakan terhadap sesuatu yang mereka belum menguasai ilmunya. Jadi belum tahu persis apa yang didengar sudah langsung ditolak. Nah, itu namanya juhud, membantah. Walam ya'tihim ta'wilu, dan pengertian dari yang dibantah itu belum datang ke mereka, itu belum bisa memahami. Tapi karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena kepongahannya, karena merasa dirinya sudah benar, paling benar, sudah mengkapling surga hanya untuk dirinya dan kelompoknya, sehingga ilmu apapun ditolak. Belum memahami apa yang disampaikan sudah ditolak duluan. Wes nggak usah bicara dalil. Jangankan dalilnya, orangnya saja nggak mau melihat. Orangnya nggak mau melihat. Umpama papasan itu, wah cari jalan lain.
Umpama nggak secara kebetulan bertemu, ya nggak salam nggak apa, ya, malah membuang muka. Nah, ini bentuk dari ya, bahwa orang yang selalu menentang sebelum dia memahami, sebelum mau mendengar, sebelum mau detail mengetahui apa itu sebenarnya, itu sudah menjadi SOP-nya ya, ahli bid'ah. Karena apa? Kalau mau mendengar, kalau mau duduk bareng, diskusi bareng, itu akan ketahuan ternyata dia salah. Nah, contohnya ahli bid'ah itu suka memakai hadis dhaif. Dia nggak peduli hadis ini apa, yang penting qala Rasulullah. Nah, ketika dia diajak duduk untuk membahas, yang kamu amalkan dalil ini itu dhaif dari sisi ini, rawinya ini, yang mengatakan dhaif itu ahli-ahli ilmu ini, mereka nggak mau dengar. Nah, nggak mau dengar. Karena apa? Kalau mereka duduk mendengar ketahuan, nah, dia sendiri akan ragu-ragu. Dia sendiri akan ragu-ragu. Ternyata selama ini saya menetapi hadis yang dhaif, hadisnya nggak kuat, atau mungkin nggak ada dasarnya hadisnya, hanya hadis palsu. Makanya ahli bid'ah itu nggak mau ya, diajak untuk bagaimana kita mendiskusikan hadis yang ini supaya ketahuan ini sahih dan dhaif, mereka nggak mau. Ya. Ciri salah satu ahli bid'ah yaitu tadi ya, nggak mau secara detail membahas keyakinannya. Ya, dia hanya membahas yang benar menurut dia. Ya, tidak mau mencari kebenaran, tapi senangnya mencari pembenaran. Jadi mereka membiasakan membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Karena itu tadi, makanya ahli bid'ah nggak mau berdebat, nggak mau duduk bareng, nggak mau majelis ya ilmu, nggak mau. Ya. Mereka hanya ya umumnya itu taklid, ya, hanya umumnya mengikuti saja. Opo jari wak yai, ya. Apa kata imamnya, apa kata ketuanya. Ya. Ya. Kalau salah urusan dia. Yang penting saya mentaati. Nah, berarti kalau diajak ke jurang ya mau saja berarti. Nah, yang penting yang ngajak yang depan. Nah, meskipun saya jatuh, saya masuk ke jurang kan yang salah yang depan. Nah, ya nggak bisa. Nah, di dalam Quran banyak diceritakan pemimpin dengan yang dipimpin itu bertengkar di neraka. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Makanya jangan sampai ya, kita mudah menentang, mudah menolak sebelum kita memahami. Hati kita harus bersih. Orang menerima ilmu itu ibarat tanah yang tanah yang lembah, sehingga air itu masuk ke situ. Kalau kita jadi tanah yang tinggi, air melewati saja, nggak akan nyampe ke atas. Air itu akan melewati samping-samping dataran yang tinggi. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaydi harbun lil makanil ali, kata ahli ilmu. Ilmu itu akan menjauhi pemuda, ya. Ilmu itu akan menjauhi pemuda, yang pemuda itu sombong. Sebagaimana air banjir, itu akan ya, menjauhi tempat-tempat tinggi, dia akan turun ke belakang, turun ke bawah. Ya, maka kita harus menjadi bumi atau tanah yang rendah agar ilmu itu masuk. Yang aktivitas yang mengganggu sehingga kalian nggak mendengarkan Quran. Nah, ini bentuk dari penentangan pada dalil Quran dan hadis. Maka kita supaya menjadi orang yang menerima, istilahnya itu al-inqiyad, al-qabul wal inqiyad. Ya, mudah menerima dan tunduk dengan kebenaran. Kalau itu dalil Quran hadis, ahlan wa sahlan, kita terima. Ya. Kalau itu bukan Quran hadis, ya kita tolak. Kalau itu kebenaran, siapa yang membawa, yaitu selamat datang. Nah, bukan kok yang membawa harus orang tertentu. Ya, kalau membawa orang tertentu, ya berarti banyak kebenaran yang tidak diterima. Nah, ini bentuk dari pondasi keyakinan ahli bid'ah. Karena banyak menentang Quran hadis, maka banyak ibadah-ibadah mereka yang salah, keyakinan-keyakinan yang salah, ya kan? Nah, kemudian perilaku-perilaku yang keliru. Karena tidak berdasarkan Quran dan hadis.
Orang kalau sudah menyimpang dari Quran hadis itu pasti sesatnya. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihi ma kitabillah wa sunnatin nabiyhi. Nah, ini bentuk dari jaminan. Kalian tidak akan sesat kalau selama berpegangan dengan Quran dan hadis. Berpegangan itu apa? Tidak hanya omongannya saja. Kita itu tidak melepas Quran hadis. Kita selalu mengikuti Quran hadis. Tapi kalau prakteknya bid'ah, ya berarti sama saja. Nah, karena ahli bid'ah itu ya, subuhatnya itu juga menggunakan Quran dan hadis. Seperti orang yang nggak sholat. Kan ada torekot-torekot yang sesat itu mereka yaitu menggugurkan kewajiban sholat. Kalau sudah mencapai derajat tertentu, itu sudah tidak perlu sholat. Mereka dalilnya juga Quran. Dalilnya mana? Mereka menggunakan salah satu dalil aqimis sholata li dzikri. Sholatlah engkau, kerjakan sholat supaya selalu ingat kepadaku Allah. Nah, tarekat tersebut berpikir, ya, kalau orang itu zikir terus, nggak sholat nggak apa-apa. Nah, karena orang yang nggak sholat itu kan nggak zikir, maka diperintah sholat supaya zikir. Lah kalau saya zikir terus, kita zikir terus, nggak usah sholat. Karena tujuan sholat itu supaya zikir. Lah kita sudah langsung ke tujuannya, langsung ke intinya, yaitu zikir. Akhirnya apa? Nggak sholat. Melihat orang yang sholat itu, wah itu tingkat rendah. Itu masih TK. Makanya ada ucapan sufi yang mengatakan, ya, subhani subhani wal jannatu li'batus subyani. Ya. Maha suci aku karena merasa ketika dia berzikir itu menyatu dengan Tuhan. Nah, itu yang disebut kalau Jawanya itu manunggaling kawula Gusti. Wal jannatu li'batus subyani. Surga itu mainan anak kecil. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ya, beribadah kepingin swarga niku tasih arek cilik. Menurut sufi namanya. Nah ini kan termasuk bid'ah. Ya, berarti Nabi itu juga masih tingkat TK. Nah, padahal Nabi itu rahmatan lil alamin, ya kan? Nabi itu qudwah, ya, hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lah kok dikatakan masih anak-anak, tingkatnya masih TK. Nah ini kan, nah, itulah bid'ah. Bid'ah itu muncul ya karena ini menolak dalil Quran dan hadis. Kalaupun toh tidak menolak lafadznya, tapi menolak pengertiannya, seperti tadi itu. Ya, dalilnya Quran hadis diterima, dibaca, digembur-gemburkan, tapi pengertiannya berbeda. Yauma yad'u la unasin bi imamihim, ya kan? Setiap manusia itu di hari kiamat akan dipanggil beserta imamnya. Semua mufassirin menyatakan itu nabinya. Setiap umat akan dipanggil, ya, beserta nabinya. Tapi bagi kelompok-kelompok sesat, bagi kelompok-kelompok yang subhat, ya, itu menyatakan itu pimpinannya. Orang Syiah mengatakan itu pimpinannya. Orang Syiah akan dipanggil dengan pimpinan Syiahnya. Orang Khawarij akan dipanggil dengan pimpinan Khawarijnya. Ya. Semua, ya, yang mendirikan kelompok itu akan dipanggil sesuai dengan imamnya siapa. Nah, kalau di sini ada kelompok Masjid Ar-Ridho umpama, imamnya siapa? Wah, itu akan dipanggil beserta imamnya. Maka jangan sampai bermasalah dengan imamnya. Kalau sampai bermasalah, nggak akan disaksikan. Akan blacklist. Tiketnya akan diambil kembali, kaplingannya akan diberikan ke orang lain. Itu kan berarti dalilnya diterima, lafadznya diterima, dipercayai, tapi cara memahaminya berbeda. Nah, ini yang perlu kita waspadai, Kemudian nomor 4, berhujjah dengan syubhat. Berhujjah dengan syubhat. Apa yang dimaksud syubhat? Syubhat itu pengertian yang rancu. Syubhat itu bisa juga pengertian yang multi tafsir. Ya, seperti tadi itu. Aqimis sholata li dzikri. Nah, itu kan kalau dilihat secara sekilas kayaknya kan mantap itu keterangannya.
Sholat itu supaya zikir. Lah kalau sudah zikir terus nggak usah sholat. Wah itu kan kelihatannya wah ini luar biasa ilmu ini. Nah, yang malas sholat cocok ini. Kok nggak sholat? Oh saya sudah zikir. Ya, zikirnya pakai HP. Atau zikirnya pakai tasbih. Ya kan tangannya jalan tapi ya, meskipun nggak baca subhanallah tapi yang penting tangannya jalan. Nah, itu namanya syubhat, jadi pengertian yang rancu. Dalilnya fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya itu penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka akan mengikuti hal-hal yang syubhat, hal-hal yang serupa ya, dari ayat Quran. Ya, artinya multi tafsir yang bisa ditafsirkan dengan yang lain, yang tujuannya ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah, mencari kerusakan, yaitu mengikuti hawa nafsunya. Wabtigha ta'wili, dan mencari pengertian yang berbeda sesuai dengan kepentingan. Nah, sesuai dengan kepentingan. Jadi dalam poin yang keempat ini, ahli bid'ah itu pasti ya selalu berhujah dengan syubhat. Mereka tidak mau menerima apa adanya dalil. Dalil itu akan dipahami dengan pemahaman yang sesuai dengan keyakinan. Seperti keyakinan orang Jahmiyah dalam akidah ya. Orang Jahmiyah itu yang tadi sudah kita bahas yaitu pimpinan Jahm bin Safwan, yaitu pendiri kelompok Jahmiyah yang menafikan nama dan sifat Allah. Nah, termasuk dalam keyakinan mereka Allah itu tidak berbicara. Karena kalau Allah berbicara berarti Allah seperti makhluk. Ya, berarti itu tidak mensucikan Allah, berarti syirik itu. Ya, yang mengatakan Quran itu kalamullah berarti syirik. Ya, itu keyakinan mereka. Lah untuk ya, supaya konsekuensi dengan ucapannya itu, ya, mereka mengganti ayat. Wa kallamallahu Musa taklima, yang maknanya Allah mengajak bicara pada Nabi Musa, itu diganti kalimatnya. Bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Nabi Musa yang ngajak bicara Allah, karena Allah nggak berbicara. Allah terlalu suci kalau berbicara. Sehingga fa'ilnya, istilahnya yang ngajak bicara itu bukan Allah tapi Nabi Musa. Jadi kan merubah ayat. Sehingga pengikut dari Jahm bin Safwan yang namanya Ja'ad bin Dirham itu dieksekusi mati oleh gubernurnya. Karena apa? Merubah ayat. Diberi kesempatan tobat, tidak mau bertobat, ya sudah dieksekusi. Karena jelas itu hukumnya kafir. Nah, ini bentuk dari ini tadi, yaitu berhujah dengan syubhat, kekeh dengan syubhatnya. Termasuk masalah akidah, masalah keyakinan Nabi. Ada beberapa setelah Nabi wafat yang mengaku jadi Nabi. Termasuk pada saat tabi'in, zamannya tabi'in ada yang mengaku namanya yaitu Al-Mukhtar As-Saqafi. Ya, Al-Mukhtar As-Saqafi. Ya, beliau menantu dari sahabat Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir. Berarti menantunya sahabat. Ya, berarti yang dikawini itu adalah, yang dinikah adalah putrinya sahabat. Nah, ketika dia dieksekusi mati, yang suaminya Al-Mukhtar As-Saqafi karena perang terus kalah, nah, dieksekusi karena mengaku jadi nabi, istrinya ditahan. Ya, diberi waktu 3 hari untuk bertobat, ya, supaya mengkufuri suaminya. Nah, karena dia juga mengakui nabi, ya, istrinya itu, suaminya itu adalah nabi. Nah, dia diberi kesempatan untuk mengkufuri, ya, bahwa nabi hanya Nabi Muhammad, itu khatamul anbiya, nabi akhir zaman, artinya nabi yang terakhir adalah Muhammad. Setelah itu nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ternyata istrinya tetap nggak mau, sampai 3 hari kekeh bahwa suaminya adalah nabi. Maka setelah 3 hari istrinya juga dieksekusi mati. Nah, ini kan bentuk dari berhujah syubhat, ya. Ya, kekeh dengan syubhatnya. Ya, sudah jelas bahwa dalam ayat Al-Quran wa khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad itu adalah terakhirnya para nabi, tapi mereka tetap tidak mau. Makanya sampai sekarang pun yang aku jadi nabi ya ada saja. Karanganyar ada ya? Ada. Nah, nabi siapa? Nabi Parmin. Lamongan ya ada, Sulawesi itu malah katanya diangkat jadi nabi itu setelah haji.
Jadi di haji sana di Mekah itu dia dapat wahyu bahwa ya kenabian Nabi Muhammad itu sudah berakhir dan gantinya adalah kamu. Sehingga merubah sholat itu nggak 5 waktu tapi 2 waktu, dikembalikan seperti nabi-nabi zaman dulu, yaitu sholat pagi dan sholat sore saja. Nah, seperti itu karena subhat ya, subhat. Jadi subhat itu pengertian yang rancu. Ya dalilnya ada, Quran hadisnya ada, tapi pengertiannya yang berbeda. Nauzubillah. Jadi tidak menerima apa adanya. Nomor 5, meremehkan dan menolak ilmu. Meremehkan dan menolak ilmu. Dalilnya, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Berkatalah orang-orang kafir pada orang-orang iman, lau kana khaira, seandainya Quran itu baik, ma sabaquna ilaihi. Kami ya mereka tidak akan mendahului kami pada kebaikan itu. Jadi kalau Quran itu benar, mestinya kita duluan. Tapi karena kita nggak mendapatkan, berarti jelas itu salah itu. Jadi penolakannya itu karena kesombongan. Wa id lam yahtadu bihi, ketika mereka tidak mendapatkan hidayah dengan Quran, nggak bisa menerima kebenaran, fasayaqulun, maka akan berkata mereka, hadza ifkun qadim. Ini adalah kedustaan yang sudah dahulu. Ini kedustaan yang sudah lama terjadi. Ini hanya kedustaan yang diulang-ulang. Ya, mereka nggak mengakui. Jadi kalau ini tadi itu, ya, istilahnya Pak, meskipun sudah ngerti, ya, tapi tetap menolak. Bedanya kalau tadi kan nggak mau mendengar, nggak mau memahami terus menolak. Tadi menolaknya karena kebodohannya, nggak mau istilahnya thalabul hidayah, ihtidak nggak mau. Ya, mencari, bertanya, klarifikasi nggak mau kalau tadi. Kalau ini sudah paham, sudah ngerti, tapi sementara saya tak di sini dulu. Ini bentuk dari meremehkan dan menolak ilmu. Sementara saya nggak mengikuti ilmu dulu, saya tak mengikuti ketua yayasan saja. Ya ini berarti ya ini meremehkan ilmu, menolak ilmu. Lah itulah pondasi keyakinan ahli bid'ah. Nah, sehingga ahli bid'ah itu ya, nggak mau menambah ilmu. Mereka cukup mengkaji, memahami apa yang sudah diamalkan saja. Nah, yang diamalkan sesuai dengan komunitasnya. Nggak mau mengkaji, mendalami lebih dari itu. Ya. Kalau ada yang nerangkan kok panjang lebar lebih banyak dari apa yang mereka dengarkan, wah ini bahaya ini. Nah, ini dapat ilmu dari mana ini? Ini jelas pemahamannya sudah berubah. Kalau diberitahu, oh ini ada gurunya dari Mekah. Di sana kan pusatnya keilmuan, syaratnya juga jelas. Masih dibantah, oh sekarang Mekah sudah nggak murni. Orang ke sana nggak ada jaminan dapat hidayah. Sana itu sekarang saat jahiliyah sekarang sana itu. Nah, ini kan berarti ya ini tadi meremehkan. Ya, meremehkan ilmu. Kamu itu siapa? Dulu yang ngajari itu saya, kamu itu. Kalau memang kebenaran itu ada, itu mestinya saya duluan bukan kamu. Nah, ini kan sama yang seperti yang diucapkan oleh orang kafir. Kalau Quran itu benar, nggak mungkin Muhammad duluan. Mestinya kami duluan yang senior. Mestinya kami yang banyak. Muhammad siapa yang ngikuti? Hanya orang-orang miskin, para budak. Mestinya kami orang-orang terhormat, disegani seluruh jazirah Arab. Di kalangan kami orang-orang terhormat, para pujangga-pujangga, sastrawan kelas ya, papan atas istilahnya. Karena dulu namanya pujangga yang ahli sastra itu selebritis. Seperti zaman Nabi itu ada sastrawan pujangga papan atas namanya Al-A'sa dari Riyadh. Kalau sekarang Riyadh, kalau dulu itu dari apa namanya, dari Najd istilahnya. Itu penyair yang berkali-kali juara di sayembara. Bahkan apa namanya, sastranya itu digantung di Ka'bah karena indahnya. Karena dulu namanya orang yang ahli syair itu nggak kok ngarang dulu, tidak. Nah,
langsung diperintah mengatakan ya supaya membahas ini, langsung berdiri, syairnya indah, bahasanya indah, maknanya indah. Nanti secara apa namanya itu istilahnya irtijal kalau bahasa Arab itu. Irtijal itu improvisasi, nanti ya, secara langsung nggak pakai mikir banyak. Langsung. Kalau nggak ahli kan masih ngarang dulu, ya, ada keliru dicoret, ya kan? Nah, itu berarti belum ahli. Kalau yang ahli itu langsung, nah, karena pengetahuannya berarti luas. Mengalir seperti air. Nah, Al-Asa itu termasuk. Nah, ketika akan datang ke Mekah untuk klarifikasi tentang ayat-ayat yang dia dengar, ini nggak mungkin ini manusia yang buat. Saya akan klarifikasi kepada Muhammad. Nah, berita itu datang. Ya, orang Mekah dengar dahulu sebelum Asa datang. Asa datang ke sini mau klarifikasi ke Muhammad. Wah, ini harus dipagari nih. Harus dibentengi. Jangan sampai ketemu, kalau sampai ketemu dia Islam, wah ini pengaruhnya luar biasa karena ini public figure ini. Kalau dia insaf, dia masuk Islam, wah ini bisa membawa ribuan bahkan mungkin jutaan orang Arab untuk masuk Islam. Nah, kita pamornya akan kalah ini. Nah, akhirnya Abu Jahal punya trik, punya taktik. Yaitu apa? Jemput Al-A'sa di luar Mekah. Dijemput dengan apa? 100 ekor unta. Sebagai hadiah, nggak usah ke Mekah, yang kamu akan datang itu orang gila. Kami itu loh, ya, lebih tahu daripada kamu. Bahwa Muhammad itu orang gila, majnun. Makanya tadi itu, ifkun qadim. Nggak usah datang. Nanti kalau kamu duduk bareng, tersihir kamu. Apalagi sampai bahas dalil, wah ini jelas katut. Jelas katut. Akhirnya apa? Kembali. Apalagi matanya hijau melihat 100 onta. Onta itu kalau sekarang kendaraan istimewa, Alphard 1 itu. Ya, coba bayangkan, mau klarifikasi, ya kan, mau masuk Islam, nah kemudian karena memang penyair itu, ya apa namanya itu, obsesinya kepada harta itu besar. Karena tujuan penyair itu juga menyenangkan para penguasa, menyenangkan orang kaya supaya hartanya keluar. Lah ini diberi langsung 100 onta, ya. Ahlan wa sahlan. Nah, wa marhaban bikum, ya kan begitu. Nah, sudah nggak pakai lama, dia langsung pamitan kembali ke Riyadh. Nah, tapi hanya beberapa kilo dari situ dia terjatuh, ya, diinjak onta mati. Hidayah nggak dapat, harta juga tidak dapat. Itu berarti qadarnya tidak dapat hidayah. Ya, ini gara-gara apa? Ini tadi kesombongan. Nah, kesombongan. Nah, makanya jangan kita mempunyai kesombongan. Ya, baik seperti orang kafir Quraisy atau orang Yahudi, ya, karena dengkinya sehingga menolak ilmu, meremehkan ilmu. Ya, naudzubillah. Nomor 6. Ya, nomor 6 yaitu menghujat dan menghina ahli ilmu. Nah, ini gandengannya. Gandengannya. Pondasi keyakinan ahli bid'ah itu bukan membangun bahwa dirinya itu bagaimana lebih baik, mengoreksi mungkin ada salah, tidak. Ya, obsesinya, senengannya, hobinya itu menghujat orang. Supaya apa? Ya, supaya ya dinilai bahwa dirinya yang paling benar. Wah, ini bisa mengoreksi, bisa menghujat. Setiap majelisnya penuh dengan hujatan, berarti ahli ini. Ahli hujat maksudnya, bukan ahli ilmu. Dalilnya, fattakhadtumuhum sikhriya. Ya, kalian menganggap orang-orang iman itu sebagai bahan ejekan. Ya, sikhriya itu bahan untuk ya mengolok-olok, objek untuk ya, istilahnya ada menghujat, meremehkan, mengucilkan, membunuh karakternya. Hatta ansaukum dzikri, sehingga semuanya itu melupakan pada kalian dari peringatanku. Ya, aku membuat kalian lupa dari Al-Quran. Wa kuntum minhum tadhakun, dan di dunia kalian selalu mentertawakan mereka. Mentertawakan mereka. Ya, lihat itu, sekarang ngajinya bingung, cari tempat kemana-mana.
Padahal ya kaum muslimin terbuka lebar. Terbuka lebar. Enggak diterima ke sana kemari. Hidupnya lontang lantung. Nah, ini kan bentuk dari hujatan, bahkan dijuluki dengan julukan yang aneh-aneh. Jelas masih Islam dikatakan murtad. Setelah nggak terbukti, itu bawa uang lari uang itu. Itu sakit hati, nggak dijadikan pemimpin. Istilahnya itu karirnya nggak naik sehingga sakit hati. Akhirnya cari karir di tempat lain. Ya ada saja, pokoknya hujatan itu ada saja. Itu ingin jadi itu yang membawa keuangannya. Ternyata nggak sukses sehingga lari. Ya sama seperti Nabi dikatakan majnun, orang gila. Nabi dikatakan syair, tukang syair. Nabi dikatakan yaitu pengumpul ya mitos-mitos asatirul awalin. Ya mitos-mitos cerita-cerita fiktif, ya, cerita-cerita kalau di kita itu ya cerita-cerita legenda. Nabi itu cuma mengumpulkan cerita-cerita legenda, itu tukang cerita saja. Itu kan kalau di Arab ya tukang cerita itu orang yang rendahan istilahnya. Ya, beda dengan orang penyair yang memang punya kemampuan. Tapi Nabi begitu menyampaikan Quran, nilai sastranya tinggi, ceritanya juga tidak sembarang cerita karena menceritakan zaman dulu dan zaman yang akan datang. Makanya mereka sebenarnya tahu, ahli syair itu tahu. Apalagi tokoh-tokohnya Mekah, tokoh-tokohnya Quraisy itu juga penasaran dengan ayat Quran itu. Suatu malam Abu Jahal itu ya mendekati rumahnya Nabi pada saat gelap gulita. Ingin mendengarkan Nabi sholat, yang dibaca itu apa? Penasaran karena indahnya bacaan Quran. Asik-asiknya mendengarkan, nyenggol seseorang. Loh, kok ternyata ada juga yang ikut mendengarkan. Ternyata siapa? Ditanya, kamu siapa? Lah, kamu siapa di sini? Ternyata dua tokoh itu, Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Lahab kan pamannya Nabi sendiri. Nah, ini tokoh yang penasaran. Ya, penasaran. Kok yang disampaikan itu mencengangkan istilahnya itu. Dari maknanya, susunan bahasanya, kemudian tema-temanya itu bukan tema-tema. Kalau penyair kan menceritakan yang ada, menceritakan yang baru saja kan begitu. Tapi kalau Quran kan menceritakan zaman Nabi Adam, zaman alam roh, ya kan. Kemudian menceritakan hari kiamat masa depan. Nah ini nggak main-main, bukan manusia. Tapi dengan kesombongannya mereka tetap tidak mau karena ini meremehkan dan ditambah menghujat, ya, menghujat. Yang terakhir. Ya, pondasi keyakinan ahli bid'ah yang membuat bid'ahnya itu semakin ya, kuat, kekeh dengan bid'ahnya ialah memisahkan diri, eksklusif dan merasa paling benar. Nah, ini istilahnya sudah final ini sudah. Ya. Pokoknya siapapun yang merasa yaitu ya, paling benar, ya, pasti dia akan eksklusif. Oh seluruh dunia yang terpilih itu hanya kita. Gurunya dunia ya kita ini. Karena sudah merasa paling benar. Meskipun jumlahnya hanya beberapa, tapi merasa istimewa. Bahwa semua yang ada itu neraka semua. Sampai haji ke Mekah, ribuan bahkan jutaan yang haji, semua itu gua biuk. Semua itu nggak ada faedah. Sampai imamnya sendiri itu juga nggak ada faedah. Padahal yang mengikuti sholatnya. Itulah keanehan, keajaiban dunia yaitu. Bukan gurunya dunia, tapi keajaiban dunia. Bukan guru kan, menjadi guyu berarti kan. Ya, dalilnya minal ladzina farraqu dinahum, ya, termasuk orang-orang yang memisah-misah agamanya. Wakalu dan ada mereka siaan golongan-golongan. Mereka itu terpisah-pisah, terpecah-pecah menjadi golongan-golongan yang banyak. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan ya,
Setiap firqah itu merasa bangga dengan yang dimiliki. Nah, ini tadi sehingga muncullah nilai-nilai ya eksklusif. Eksklusif itu menyendiri, memisahkan diri dari Islam yang lain. Ya. Ada Quran dihujat, dibakar, Quran dihina, Nabi dihina, dia diam saja. Nggak ada gregetnya. Oh, itu orang kafir semua. Yang menghina ya kafir, yang membela karena bukan golongan dia juga sama-sama kafirnya. Biarkan orang-orang kafir. Ya, karena surganya milik sendiri. Ya, itu memisahkan diri, nggak mau bergabung. Sholat juga nggak mau diimami. Kalau diimami, wah nggak sah, harus diulang. Umpama terpaksa diniati sholat sendiri. Munfarid ini. Seperti itu. Memisahkan diri. Bahkan masjidnya pun ya itu berusaha bagaimana tidak dimasuki. Ya, dijaga. Nah, harus bersih dari orang-orang yang merongrong, merusak tatanan dan sebagainya. Naudzubillah. Dia merasa bahwa nanti surga itu hanya miliknya. Padahal surga itu luas. Masuk surga, pintunya masuk itu dari Yaman sampai membentang ke Syam. Itu saja orang berdesakan. Itu berapa itu? Ya, kalau cuma diisi hanya satu komunitas, jumlahnya berapa? Surganya kosong nanti itu. Ya, masa Allah membuat surga kosong? Allah itu mengerjakan sesuatu mesti ada hikmahnya. Buat surga ya ada penghuninya, buat neraka ya ada penghuninya. Nggak mungkin Allah membuat surga ya di situ penghuninya sedikit, hanya 1%, ya nggak mungkin. Nah, tapi ya andalannya ya itu, jadi hanya kita. Nah ini supaya ada nilai loyal yang tanpa batas. Akhirnya menembus tanpa batas makin. Batas-batas syariat diterjang semua. Nah, ini memisahkan diri eksklusif dan merasa paling benar. Maka kita ya supaya ya betul-betul bahwa ya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita menerima Islam itu harus bersama-sama. Ya, kita meyakini keyakinan ibadah kita ya sesuai dengan manhaj Rasulullah. Ya. Ya, Nabi ditanya tentang 1 dari 73, itu siapa? Nabi menyebut al-jamaah. Siapa jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Nabi ditanya, siapa jamaah itu? Jawabnya ma'ana alaihi wa ashabi. Siapapun yang mengerjakan ibadah sesuai yang aku kerjakan dan dikerjakan oleh sahabatku. Itu tidak hanya orang-orang khusus. Apalagi khususnya benarnya itu dibikin sendiri. Bukti-bukti benarnya dibuat sendiri, diakui sendiri, akhirnya hebat-hebat sendiri. Naudzubillah. Itulah ya 7 pondasi yang membuat bid'ahnya itu semakin kuat dan keyakinan terhadap bid'ahnya itu semakin kokoh. Ya, sehingga ahli ilmu menyatakan ya, ahlul bid'ah asyaddu min ahlil ma'asiyah. Ya, ahlul bid'ah asyaddu min ahlil ma'asiyah. Ahli bid'ah itu lebih sulit insafnya, lebih sulit diajak menuju kebenaran daripada ahli maksiat. Karena apa? Ahlul maksiat turjalahum. Orang yang melakukan maksiat masih diharapkan, karena umumnya orang berbuat maksiat tahu itu maksiat. Ya, di dalam hati kecilnya, saya nanti masa tua bertobat, kan begitu. Kadang-kadang ada orang yang ahli maksiat, ya mafia, penjahat, tapi banyak sedekahnya. Karena perasaannya dengan sedekah, kejahatannya itu akan dihapus. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Kan begitu. Jadi masih ada ya, nges-nges ya, untuk tobat itu masih besar. Ya, beda dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah merasa dia benar. Ya, yang ngajak kebenaran merasa salah. Ya, itu dianggap salah. Ya, kamu kok ajak-ajak saya, kamu saja sudah gak jelas surganya. Kamu milih yang nggak bisa jamin surga. Kalau saya milih yang bisa jamin. Yang jamin ketuanya ternyata. Apalagi harus bayar tiap bulan. Itu sudah aman 100%. Untuk mengamankan tiket harus setoran setiap bulan. Nah, ini jazakum khairan, itu yang bisa kami sampaikan. Ya.
molor 5 menit ya. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Nah, kita akan lanjutkan di insya Allah pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberi faedah dan hikmah, dan atas kehadirannya kami syukuri, jazakumullah khairan.